Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Dan hari ini kembali kita akan mempelajari tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran keempat. Silakan dipersiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu ya anak-anak. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini, anak-anak solih dan solihah. Baik anak-anak, dipastikan kalian sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Mari kita buka pembelajaran dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silakan kalian lihat di halaman 143, yaitu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pembahasan pertama yang kita akan pelajari yaitu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Kira-kira ada sejarah apa saja ya dalam lahirnya Pancasila? Mari kita simak pembelajaran hari ini dengan baik anak-anak. Baik anak-anak, dalam sejarah lahirnya Pancasila terdapat beberapa sejarah di sini, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945, kemudian 1 April 1945, kemudian tanggal 28 sampai 29 Mei 1945, kemudian 29 Mei, kemudian tanggal 31 Mei 1945, dan terakhir di tanggal 1 Juni yaitu 1945. Kira-kira pada tanggal tersebut terjadi apa saja dalam sejarah lahirnya Pancasila? Mari kita ulas satu persatu anak-anak. Pada tanggal 1 Maret 1945 yaitu adalah pengumuman pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini mempunyai tugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek politik, kemudian ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka. Kemudian di tanggal 1 April 1945 yaitu adalah pengangkatan anggota BPUPKI dan upacara peresmiannya dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945 yang dihadiri oleh sejumlah perwira tinggi. Kemudian anak-anak disambung lagi sejarah pada tanggal 29 Mei 1945. Ini adalah badan yang BPUPKI itu melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian di tanggal 31 Mei 1945 yaitu Profesor Dr. M.R. Supomo mengajukan 3 usulan teori negara, yaitu tentang perseorangan, teori golongan, dan teori integralistik. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Nah anak-anak, itu adalah tentang sejarah Pancasila. Kemudian bagaimana isi 5 rumusan dasar negara Indonesia itu? Baik anak-anak, ini adalah 5 rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian poin keduanya internasionalisme atau perikemanusiaan. Kemudian poin ketiganya mufakat dan demokrasi. Poin keempatnya kesejahteraan sosial. Dan poin kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. 5 rumusan dasar negara ini disebut dengan Pancasila. Begitulah sejarah tentang lahirnya Pancasila. Selanjutnya anak-anak silahkan kalian lihat di halaman 144 sampai 145, yaitu ayo berlatih. Silakan kalian kerjakan 5 pertanyaan tersebut yang berkaitan dengan sejarah lahirnya Pancasila. Tetap semangat anak-anak. Pembahasan selanjutnya yaitu Pancasila penjaga keberagaman bangsa.
Anak-anak, mengapa hal tersebut bisa dikatakan demikian? Karena bahwasannya Indonesia itu adalah sebuah negara yang memiliki keberagaman yang lengkap dan bervariasi. Kemudian, sejak zaman dahulu Indonesia itu sudah dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Nah, hal tersebut tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain itu, penyebab adanya keanekaragaman atau kemajemukan masyarakat Indonesia apa saja antara lain? Yang pertama, banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kemudian, poin keduanya, setiap suku bangsa merasa terikat pada wilayah tertentu. Kemudian, poin ketiganya, latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Kemudian, poin yang keempat yaitu lingkungan alam yang berbeda-beda. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang sangat berharga. Daripada itulah, Pancasila itu disebut dengan penjaga keberagaman bangsa. Baik anak-anak, selanjutnya dilihat kembali di halaman 146, yaitu mengidentifikasi makna Pancasila dalam keberagaman budaya bangsa. Mari kita isi bersama-sama ya. Maksud dari identifikasi makna Pancasila yaitu adalah Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, terutama bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak sekali keberagaman. Cukup, silahkan diisi ya. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan dilihat di halaman 147 sampai 148, yaitu kita mengamati gambar ya. Di sini terdapat masyarakat yang sedang bergotong royong membangun jembatan atau memperbaiki jembatan. Ya, mari kita isi dari poin A sampai poin E sesuai dengan gambar yang kita amati. Baik, yang poin A-nya, apakah gotong royong itu? Jawabannya adalah merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Kemudian yang bagian B-nya, dalam hal pekerjaan yang seperti apa yang biasanya diadakan gotong royong, yaitu contohnya ya adalah membersihkan ruang kelas, kemudian mengerjakan tugas kelompok dan lain sebagainya. Kemudian poin C-nya, apakah gotong royong sudah sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila? Berikan alasanmu. Jawabannya adalah ya, karena gotong royong merupakan budaya asli Indonesia. Kemudian poin yang D-nya, sejak kapan gotong royong menjadi jiwa masyarakat Indonesia? Adalah sejak masyarakat membutuhkan suatu bantuan dan mempunyai sikap kepekaan dalam setiap individunya. Kemudian poin yang E-nya, apakah gotong royong masih berlaku di daerahmu? Jawabannya ya, gotong royong masih berlaku di daerahmu. Baik anak-anak, itu adalah jawaban sesuai gambar yang telah kita amati. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah melestarikan budaya bangsa. Bisa dilihat di halaman 149. Dalam melestarikan budaya bangsa di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu untuk mencari tahu tentang budaya. Kemudian poin keduanya adalah mengikuti kegiatan budaya. Dan yang ketiganya adalah bergabung dalam komunitas. Silakan kegiatan narasi kalian di halaman 149 sampai 150. Selamat membaca anak-anak. Anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut, silakan kalian tulis informasi pentingnya seperti apa. Silakan tuliskan informasi penting yang kalian dapat setiap paragrafnya. Silakan dikerjakan di buku tulis maupun di buku paket emangnya. Dari paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf 3, dan paragraf 4. Silakan kalian temukan informasi pentingnya dan dicatat. Selanjutnya anak-anak, silakan kalian lihat di halaman 152 sampai 153. Ayo mengamati. Di sini ada 6 gambar
ya, silahkan kalian perhatikan. Dan dari halaman 152 sampai 153 kalian amati gambarnya, kemudian berilah tanda checklist atau centang untuk gambar yang menunjukkan perbuatan terpuji yang menghargai perbedaan. Kemudian berilah tanda silang untuk gambar yang menunjukkan perbuatan tidak terpuji yang tidak menghargai perbedaan. Dari keenam gambar tersebut, silakan kalian tentukan manakah perbuatan yang terpuji dan manakah perbuatan yang tidak terpuji. Silahkan kalian kerjakan. Tetap semangat anak-anak. Baik, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan ke Bu Guru. Tetap semangat anak-anak solih dan solihah. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.